Ya, pada pagi ini kita berkunjung ke rumah Pak Andi Darmawan. Dia adalah seorang hobiis dan penjual grosiran ya? Iya, Pak. Grosiran tanaman-tanaman kodeks. Ya, umumnya kaudek. Umumnya kaudeks. Atau Ya? arit. Arit. Ya, tanaman arit. Arit adalah tanaman yang sukanya kering. Ya. Iya. Ya, mungkin Pak Andi bisa jelaskan kenapa kok lebih suka tanaman arit gitu? Oh, ya pada prinsipnya kan saya kenapa suka tanaman arit ini karena nilainya itu tidak menurun gitu. Nilainya tuh cenderung naik terus. Karena pertama ya pertumbuhannya lambat. Ya, kedua barangnya juga susah dicari karena sebagian besar kan tanaman ini termasuk dalam CITES Appendix 1 maupun Appendix 2. Oh. Gitu. Jadi karena sulit didapat dan ini sekaligus hobi dan investasi ya? Ya, hobi dan investasi. Tujuannya semua hobis pasti ada tujuan investasinya. Ya, mau dapat duit. Ya. Ada dua macam ya. Ya. Yang ingin cepat balik, Ya. dapat duit, atau yang lambat. Gitu. Ya. Kalau yang arit ini karena pertumbuhannya lambat, besarnya lama, jadi otomatis lebih lama untuk baliknya. Cuma ya harganya cenderung stabil. Nah, harganya stabil, nggak akan terjun bebas ya. Karena susah diperbanyak juga ya. Ya benar. Jadi para penggemar tanaman hias bisa punya dua pilihan. Ya, yang investasi tetapi lama, resikonya tinggi, atau investasi lakunya lambat tapi stabil gitu ya. Saya kasih contohnya misalnya kayak tanaman Encephaloparanthus hirsutus. Ya, 10 tahun yang lalu harganya lebih murah daripada sekarang. 10 tahun yang lalu lebih murah. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau kita beli 10 tahun yang lalu dalam kondisi masih kecil gitu. Sekarang 10 tahun otomatis sudah lebih besar. Iya. Dan harga per senti ya sekarang. Ya, harga per senti ya dulu mungkin sekitar 5 juta, sekarang harganya 6 juta. 6 per juta senti, ya. per senti itu yang belum settle ya? Iya. Karena sudah settle pasti lebih mahal ya? Iya. Nah, ya. Mari kita mungkin lihat-lihat tanaman kodeksnya Pak Andi yang sangat dahsyat ini. Mana Pak Andi, mulai dari mana? Ini bisa lihat, ini salah satu yang tanaman yang banyak penggemarnya dan juga cukup sulit didapat. Ini Cyphostemma macropus. Cyphostemma Pharmacropus. Ya. Ya, ini sebesar ini tentunya sangat sulit ya Pak Andi ya? Ya, ini termasuk sulit didapat, makanya harganya pun cukup mahal. Kalau sebesar ini kira-kira berapa Pak Andi? Sekitar 125 juta satu. Sebesar ini kira-kira 125 juta? Ya. Kalau yang kecil? Yang kecil ini sekitar 70-an. Yang sebesar ini 70 juta ya? Mahal murahnya itu tergantung dari besar kecil atau tergantung bentuknya yang bagus gitu? Nah, tergantung size dan tergantung bentuk. Oh, tergantung size. Ya, jadi performa dan size. Ya. Karena size menentukan umur kan? Ya, size menentukan umur ya. Jadi makin tua makin mahal. Ya. Tapi yang lebih muda, bentuknya lebih bagus juga bisa lebih mahal. Ya, bisa lebih mahal. Oh, iya. Ini sangat sulit didapat nih. Appendix. Ini termasuk Appendix 2 ya. Appendix 2 ya. Tapi ini memang tidak bisa keluar kalau yang dari alam itu tidak bisa keluar dari Angola. Oh, jadi spesimen nggak bisa keluar. Jadi semua hasil. Ini hasil dari breeding ya. Ya, breeding dari pembesaran di nursery. Ya. Kalau yang spesimen, artinya spesimen itu yang diambil dari alam, mungkin ininya tua sekali ya bentuknya. Ya, bentuknya agak berbeda karena dia kondisi alamnya yang keras. Gersang ya. Jadi ini semua yang begini adalah hasil budidaya dari satu nursery ya. Iya. Nah, kira-kira kalau ini kan mahal sekali nih Pak. Kalau orang mau tanam begini,
kalau nggak tahu medianya, nggak tahu cara penanamannya kan, kalau mati kan sayang nih Pak. Iya. Nah, mestinya dari Pak Andi memberikan satu tips-tips bagaimana supaya para penggemar baru nanti yang mungkin suka pada tanaman-tanaman ini bisa merawat dengan lebih bagus sehingga makin banyak penghobi yang suka dengan Codex plant ini. Prinsipnya media itu harus poros. Itu yang poros. prinsip utamanya. Ya. Nah, masalah campurannya itu tergantung kondisi di daerah masing-masing ya. Masing-masing. Ya mungkin kalau di sana lebih banyak pumis, mereka bisa pakai lebih banyak pumis. Kalau yang lebih banyak pasir kasar ya bisa pakai yang pasir kasar gitu. Tapi pada prinsipnya media itu harus poros. Nah, kalau saya di sini pakainya ya pasir Malang 5 bagian, media tanam 1 bagian, ya terus saya pakai juga sekam yang mentah itu 1 bagian, ya tujuannya supaya ya ada unsur haranya lah gitu. Jadi campur antara media organik dan media anorganik. Iya. Anorganiknya ya itu tadi. Ya pasir kasar. Ya. Mungkin pamis dipakai nggak? Saya nggak pakai pamis karena di sini kan lebih mudah mendapatkan pasir daripada pumis. Kalau memang pumis lebih mudah, bisa juga pasirnya diganti pumis. Gitu. Iya. Atau pumis 100% pun bisa, cuma kan unsur haranya nggak ada. Kita harus lebih banyak kasih pupuk. Sedangkan sebaiknya tanaman ini jangan terlalu banyak dipupuk. Jadi kasih bahan organik saja gitu ya? Kasih bahan organik aja. Kayak sekam yang bekas sudah difermentasi. Gitu ya. Higroton pakai? Enggak, higroton nggak pakai. Ya, kita biasanya campurannya yaitu pasir atau pumis, media tanam atau kompos, ya. Sekam biasa atau sekam bakar boleh. Bisa campur perlit sedikit. Ya untuk jaga kelembapan, ya itu aja sih. Itu aja ya. Nah, simple tuh medianya. Sebenarnya medianya simpel ya, cuman orang yang nggak tahu bisa mati malah. Ya. Nah, ini ada masa dormansi nggak tuh Pak? Biasanya dia ada. Biasanya dia ada dormansi sekitar 2 bulan. Nah, pada saat dia dorman sebaiknya jangan disiram. Jadi kita pada saat dorman tuh nggak keluar daun ya? Ya, daunnya rontok semua. Ya. Penyiramannya dikurangin, mungkin 2 minggu sekali cukup, asal basah aja gitu. Ya, jadi kalau dipelihara di Jakarta misalnya, di mana humidity-nya kan cukup tinggi, mesti harus dikasih atap dong, nggak boleh kena hujan langsung ya? Untuk amannya ditaruh di greenhouse. Amannya di greenhouse. Amannya taruh di greenhouse. Tapi saya pernah lihat orang pelihara ya full sun, full rain itu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, mungkin kalau sudah settle semua. Ya, kalau udah settle semua, ya udah tumbuhannya udah sehat, ya nggak masalah sih. Pada saat masa dorman, saat masa dorman ditaruh di tempat yang nggak kehujanan. Gitu. Ya cuman harus ada direct light ya. Ya. Sinar matahari. Dibutuhkan sinar matahari yang full. Full ya. Full ya, betul. Nah. Ini tanaman yang sangat unik dengan sangat langka, ya Pak Andi ya. Ya. Nah, penggemar begini sebenarnya di Indonesia sudah banyak belum sih Pak? Penggemarnya di Indonesia belum terlalu banyak. Yang paling banyak penggemarnya untuk tanaman itu di Jepang, China, sama Taiwan. Taiwan. Ya. Jadi Jepang, China sama Taiwan. Ya, itu mereka sebagian juga Amerika atau Eropa, tapi yang lebih banyak penggemarnya itu Jepang, China, Taiwan. Memang ini bentuknya sangat bagus tuh, lihat ya. Bahkan beberapa penggemar Codex plant ini bisa dibuat bonsai ya, ya. Ya dibuat tipe kayak bonsai gitu. Bonsai Codex ya, gitu ya, dengan pot yang lebih hasil unik kreasi lah. Unik ya. Ya, lihat. Selain Cyphostemma uter, Pharmacropus apalagi nih Pak Andi yang? Ini juga termasuk langka. Ini Cyphostemma kurori. Ya. Ini Cyphostemma juga. Cyphostemma kurori. Ini kurori. Tinggi ya. Ya. Nah, ini besar.
Ini kurori juga. Ya, kurori. Nah, ini mungkin lagi dorman. Ya, ini lagi dorman. Ini dorman, jadi diletakkan di tempat yang dinaungin dari hujan. Ya, ini kurori. Wah, ini ada Pak Wandi. Ayo Pak Wandi, mau gabung? Mari. Pak Wandi adalah kolektor Cycats. Kolektor sikas. Nah, ini Pak Wandi, Nah, ini Pak Wandi kolektor sikas. Dan juga beberapa codex plan ya. Ada ya. Dikit-dikit ada codex plan. Lain lagi apa Pak Andi? Ya, ini. Yang lainnya ya Pachypodium. Pachypodium. Ya, Pachypodium. Ada Gracilius, Brevicul. Nah, dari jenis-jenis codex form selain dari Cyphostema juga ada Pachypodium. Ya, Pachypodium. Pachypodium, lalu Adenia nih ya. Ya, Adenia ini Spinosa. Adenia Spinosa itu yang agak banyak ya Pak Andi ya. Dia Spinosa tidak termasuk dalam CITES. Adenia Spinosa agak banyak dijumpain ya. Ya, ini termasuk CITES pun mungkin CITES 2. Ya, tapi kalau yang besar juga mahal ya Pak Andi ya? Yang besar tetap mahal. Kalau sekecil ini Spinosa berapa nih Pak? Itu sekitar 2,5 juta. Sekitar 2,5 juta. Nah, kalau Cyphostema kurori yang sebesar ini? Ini sekitar mungkin bisa 85 juta. Sekitar 85 juta. Jadi Cyphostema ada Cyphostema jute, itu lebih murah lagi Pak? Jute lebih murah lagi. Jute yang paling umum ya? Ya, jute yang paling umum. Yang paling susah? Sulit didapat itu Uter, Setesianum. Setesianum ya, ada? Ada Setesianum satu. Nanti bersama kita lihat. kurori. Kurori ini ya? Itu yang lebih susah didapat. Ya, nanti kita lihat yang Setesianum ya? Ya. Yang di mana Pak Andi? Di sebelah sana. Oh, kita lihat yuk yang di sana. Ini Setesianum. Belum berdaun? Ya, cuman masalahnya lagi dorman ya. Ini? Setesianum. Setesianum. Ya. Sama-sama dari? Ini dari Namibia. Namibia? Ya. Kalau Uter ada 2, ada dari Angola. Kalau Macropus dari Angola. Kalau Uter dari Namibia. Ini Uter. Oh, yang ya itu Cyphostema Uter, Var Uter. Ya, Uter Var Uter, ini Uter Var Macropus. Apa bedanya Uter Var Uter dan Macropus? Uter Var Macropus itu membesarnya ke samping. Ya. Ya, kalau Uter itu meninggi. Dia sosoknya tinggi. Oh, tapi daunnya sama ya kayaknya. Daunnya sama. Ya. Yang Var Macropus tuh lebih gembung ya, lebih besar gendut. Lebih gendut ya. Nah, yang ini juga langka ya, Setesianum ini. Langka, ini jarang sekali ada. Cuman ada satu di sini ya, Di Pak? sini nggak, yang besar cuma satu, ada yang kecil ini. Yang kecil juga masih dorman. Masih dorman. Ini baru bau. Ini juga Setesianum. Wah, ini daunnya cakep sekali nih ya. Ini Setesianum nih. Ya, Setesianum. Iya. Jadi kalau yang lebih umum kayak ini Betiform. Cyphostema betiforme ya? Betiform ya? Lebih umum. Iya. Hafal semua ya, nama-nama ya? Iya. Itu yang ini apa nih? Itu Uter. Uter. Ya. Uter Var Uter ya. Terus Cyphostema lagi ini? Ya, ini Uter. Ini Uter Var Uter. Ya, itu Uter. Ini Macropus. Ya, yang tinggi-tinggi ini Macropus itu ya. Kalau yang Uter, yang tinggi-tinggi Uter. Ini Macropus yang gendut tuh. Ya, orang lebih suka yang Macropus kayaknya ya. Ya. Di Indonesia lebih mahal yang Macropus ya. Kalau nilai lebih mahal yang Uter karena Uter lebih sulit didapat. Oh gitu. Oh, yang dari Namibia itu. Dari Namibia lebih susah. Jadi harganya lebih tinggi. Ya. Gedenya bisa sama ya, berapa meter gitu ya Pak? Bisa, cuma kan perlu waktu ratusan tahun. Ratusan tahun ya? Iya. Ya, yang Pak Andi punya Cyphostema ini semua kelas berat semua, harganya mahal sekali ya Pak Andi ya? Ya. Jadi bagi yang penggemar tanaman-tanaman codex, di sini tempatnya
ya. Di sini tempatnya variasi-variasi tanaman kodek yang paling lengkap mungkin di Indonesia kali. Ya. Yang saya tahu saya kemana-mana mungkin di Indonesia yang paling lengkap Pak Andi. Jadi berbagai macam jenis tanaman kodeks ada di sini. Ya. Mungkin kalau ada yang jenis lain yang langka, Pak Andi bisa juga ya pesan ya. Bisa aja. Bisa. Nah, biasanya itu yang dari Namibia dan Somalia yang langka. Namibia, Somalia lebih, Ya, lebih itulah. langka ya. Karena Namibia biasanya dia punya ekspor permitnya itu susah keluar. Oh. Nah, Somalia pun sama susah keluar, dan Somalia juga daerahnya masih konflik. Konflik ya. Ya. Betul. Jadi agak susah. Jadi ini pembesaran di nursery Di nursery. Namibia? Pembesarannya tidak di Namibia, ini pembesarannya di negara lain. Mereka biasanya dapat bijinya. Dapat bijinya. Ya. Ya kalau sudah begini kan sebesar itu kira-kira Udah 10, berapa? 20 Ya, tahun. 10 tahunan lah kalau di 10 nursery. tahunan ya? Ya. Jadi pantasan mahal ya, Pak? Ya, kalau di alam mungkin dia lebih lama besarnya. Tapi batangnya Kalau lebih tapi kesan tua ya? kesan tuanya lebih ada. Yang selain itu yang saya juga suka ini agave. Oh, agave. Iya. Agave ini, agave. Iya. Agave juga banyak disukai oleh pembuat taman kering ya? Iya. Digabung sama Encephalartos Iya. atau Adenia yang besar ya? Ya, agave itu kan ada 3 golongan. Jadi ada yang kecil, medium, sama giant. Ya. Biasanya yang disukai itu untuk penggemar adalah yang kecil. Oh, sebagai pot Karena plant. karena bisa dipakai sebagai pot plant. Kalau yang besar itu yang mereka pakai buat taman. Ya. Ini seperti ini agave. Ini termasuk agave yang kecil. Nah, ini jenisnya agave Burgundy. Agave Burgundy. Ya, Yang Burn varigata. Burgundy, ya, varigata, dan ini striata. Striated, lebih Ya. susah yang striated. Ya. Jadi Burgundy mahal juga, Pak. Nah, segini sekitar 2,5 juta. Sebesar ini 2,5 juta. Ya. Agave Burgundy. Ya. Kalau yang itu Yang ini Horida. agave Horida Agave Horida varigata. Nah, ini agak lebih mahal, ini sebesar ini mungkin sekitar 20 juta. 20 juta Ya. Kalau sosoknya performance bagus ini ya, Pak Andi ya. Ya, Itu lebih ini susah, ya? ini lebih sulit, lebih jarang ada. Oh, Dan ini kalau di full sun mungkin sosoknya lebih bagus. lebih bagus ya. Horida ini berduri-duri gitu. Iya. Ya. Kalau yang sana itu Yang itu Yang putih itu? Purpusorum. Agave Purpusorum. Purpusorum. Itu juga sulit juga. Itu juga termasuk jarang ada. Itu mungkin Seharga sekitar 35 lah. Lebih mahal lagi ya? Ya, Karena 35. varigatanya Varigata yang tengah? bagus. Ya, varigata di tengah dan warnanya putih. ada yang kuning, ada yang putih. Ada yang ya? kuning, ada yang putih. Dan termasuk jenisnya yang langka juga. Nah, kalau ini kubik. agave kubik varigata. Ya, Iya. Ini dulu sempat langka ya, Pak Andi? Ya, dan ini termasuk yang paling bagus varigatanya. Oh, ini ya. Ya, karena varigatanya terang. Ya, ada yang Umumnya sama-sama. yang beredar itu kurang terang. Ya. Ya, kalau segini ini berapa nih agave kubik Ini varigata? ini masih mau 50. Masih 50 jutaan? Ya. Ya. Untuk perbanyakan agave Agave itu umumnya harus dipotong dia baru. dipotong ya. begini atau begini? Bisa 2 cara, mau dibelah atau dipenggal. Oh. Survival rate-nya kalau dipenggal sama di ini? Sama aja aja? sih. Cuman kalau dibelah itu kemungkinan muncul varian baru lebih besar. Oh, ya. Cuman pohonnya hancur. Bisa mati malah. Iya. Bisa mati ya, Pak. Agave yang sana itu Itu putih. yang putih itu Victoria reginae ya. Victoria reginae. Ya, itu lebih umum yang saat itu Filifera? bukan, itu Parviflora? Parviflora. Parviflora varigata putih di tengah. Ya.
Lebih sulit juga ya? Ya, itu agak susah juga. Dan seberapa? itu pertumbuhannya lambat itu. Ya, itu sekecil itu berapa? Sekecil itu kira-kira 10 juta lah. 10 jutaan. Ya. Tuh. Parviflora itu ada bulu-bulunya tuh ya. Itu termasuk yang small size agave. Small size dan perkembangan pertumbuhannya itu lambat. Pertumbuhannya lambat sekali tuh. Iya, iya. Ya. Nah, ini nih. Ini agave Bovi cornuta. Bovi cornuta ini termasuk Potatorum. Enggak, beda. Bukan ya? Bukan Potatorum, tapi Bovi cornuta. Bovi cornuta, spesies tersendiri ya? Iya, spesies tersendiri. Ini variegatanya terang. Variegatanya terang sekali. Ya. Ini medium ya, medium size. Medium size agave. Medium size. Kalau sebesar ini berapa nih, Pak? Ini ya sekitar 25 lah. 25 juta nih. Ya. Agave itu jangan dipandang sebelah mata nih. Iya. Agave itu yang langka-langka banyak. Langkanya mungkin variegatanya kali. Iya, variegatanya. Iya. Ya, yang sebelah ini Blue Ball. Ini termasuk Titanota Blue Ball. Titanota nih. Blue Ball variegata kuning ya. Iya. Ini juga mahal juga ya. Itu mahal, itu cukup mahal. Itu sekitar 45 lah. Sekecil ini nih. Iya. 45 juta nih. Ya, luar biasa. Ini karena kalau Blue Ball biasa murah ya, Pak? Murah. Ini variegatanya yang variegata. Ya. Ini yang sebelah ini saya lupa namanya, tapi ini juga termasuk jarang nih. Ini ya? Ini termasuk jarang ya? Ini kayak... Saya lupa namanya tuh. Kalau yang sana? Yang sana sama Purpusorum. Seperti tadi ya? Ya, yang Purpusorum. Beda lagi itu Horida variegata putih. Oh, yang sana tuh Horida variegata yang putih. paling ujung sana. Atas sana. Ya. Nah, nanti itu kita dari sana. ya. Ini Parviflora. Ini Parviflora, ini putih, ini agak kuning, krim. Ini Parviflora. Ini yang mahal sekali ya, ini 10 jutaan ya. Ini agak kekuningan. Ini agave Parviflora ini lucu, unik di bulunya. Iya. Kalau disiram, dia bulunya bisa goyang-goyang, Pak ya? Iya. Ini bisa gerak-gerak sendiri nih. Lucu nih, keunikannya agave Parviflora. Ini juga termasuk yang bagus ini Titanota Snaggletooth. Snaggletooth. Ya, ini kan saya potong supaya dia beranak. Oh iya nih. Ini diangkat ya. Titanota nih. Titanota Snaggletooth. Nah, ini dipotong di sini. Ini cara memperbanyaknya ya. Potong kepalanya hidup tapi, Pak. Kepalanya hidup juga. Hidup. Potong, keluar anak. Nah, ini yang nanti bisa menjadi anakan yang bagus nih. Ya. Ini sudah. Ini ya salah satu ya investasi lah. Ya. Jadi kita beli satu, dipotong, perbanyak. Nah, ini anaknya kan bisa menghasilkan. Ya. Jadi semua tanaman itu orang hobi tujuannya pasti ada keuntungan. Pasti ada keuntungan dan investasi. Ya. Agave lagi ada. Agave lagi sudah tinggal itu aja. Sana kita lihat sana yuk agave. Ini ya, Pak ya? Iya. Ini yang kayaknya susah nih, Pak. Iya. Ini agave Horida variegata putih. Variegata putih di tengah. Middle apa namanya? Mediopicta. Nah, ini mutasinya terjadi di Taiwan. Oh. Jadi ini jenis ini yang punya cuma orang Taiwan nih. Pertamanya. Iya. Sudah banyak belum? Belum banyak. Belum banyak ya? Ya, ini masih sekitar 50 jutaan mungkin. Sebesar ini ya, 50 juta? Ini, ya. Wah. Ya. Ini pasti nggak bisa dipotong dulu nih. Ya, ini belum bisa dipotong. Lama sekali nih untuk perbanyakannya. Ini agak lama nih. Albopilosa nih, ini agave. Itu juga kubik. Ya, kubik variegata. Cuman nggak semewah tadi ya? Ya, itu dari klon yang berbeda. Oh, klon yang berbeda. Iya. Ini Bon Burgundy tapi variegatanya kurang. Nah, ini kebanyakan
Varigata seperti ini ya. Ya. Jadi kalau jenis variegatanya terang, harganya lebih bagus. Lebih mahal ya. Kalau striated lebih mahal juga. Lebih mahal lagi. Dibandingkan yang ngeblok gitu ya. Ya. Nah ini ada agave lagi, strictanana ya. Ya, strictanana. Agave strictanana variegata, pinggirnya putih. Ya. Kenapa kok sering begini ya? Ya mungkin ini medianya kurang cocok nih. Nanti mesti diganti nih. Agak kelembapan. Terlalu lembab ya? Iya. Karena umumnya agave maunya kering juga sih. Iya. Nah kalau agave medianya apa nih Pak Andi? Apakah sama-sama? Sama aja. Sipostema? Sama seperti sipostema. Ya. Yang penting dia poros. Tetap harus ada bahan organiknya. Ya, ada bahan organiknya sedikit. Nah ini apa nih Pak? Ini Silifera, bukan ini. Lupa, namanya saya lupa. Wah ini tapi ini berbulu ini cantik sih. Iya. Demikianlah perbincangan singkat mengenai tanaman arit. Tanaman arit adalah tanaman yang hidup di iklim arit atau kering, ya gurun gitu, bersama Bapak Andi Darmawan. Semoga bisa bermanfaat bagi para penghobi tanaman-tanaman arit. Terima kasih.